Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbaik buat semua saudaraku dimanapun kalian berada. Jadi saat ini kita sudah berada di kawasan air terjun Sedudo, di mana air Sedudo ini penuh dengan kesakralannya, juga kemistisannya, saudaraku ya. Mungkin kalau mendengar kata air terjun Sedudo, kita langsung memikirkan yang namanya mandi di sini. Jadi konon barang siapa mandi di sini itu katanya awet muda, dan kita bertepatan berada di sini ini bulan Suro. Nah, bisa kita lihat air terjunnya, keanehan air terjun Sedudo ini untuk penglihatan saya dan yang saya lihat, saudaraku ya. Air terjunnya ini eh, tingkat 3 dari pucuk gunung sana sampai ke bawah sini. Kalau nggak salah tumbuh 3 ya. Jadi tingkat 3 yang terakhir nyampe di sini ini. Jadi air terjunnya tuh dingin sekali. Tadinya saya itu ingin mandi pas berangkat dari rumah itu. Sesampainya di sini udaranya kok kayak gini. Jadi keinginan untuk mandi itu sudah nggak jadi, saya batal ya. Mungkin nanti cuci muka saja. Oke, kita sudah sampai di bawah, tinggal selangkah lagi kita sudah masuk di pas kawasan air terjun Sedudo. Jadi dulu saya itu pernah mandi di sini. Ternyata di bawah air terjun pas itu rasanya tuh sakit sekali kepala kalau kena airnya. Pundak juga anggota tubuh saya yang lain tuh sakit sekali karena saking tingginya air terjun tersebut. Nah, bisa kita lihat ya, jadi air terjunnya itu sudah tidak berupa maaf apa ya namanya, tidak berupa gumpalan air, tapi seperti buih, seperti apa ya, seperti kabut. Airnya kutu kecil-kecil sekali. Nah, jadi gerojokannya itu tidak ungkul air, sudah berpencar, tapi masih sakit sekali di kepala dan pundak waktu saya mandi itu airnya. Nah, kalau ada kerikilnya sebesar kelereng kena kepala, waduh, benjut kepala saya. Tidak cuma benjut, ya kepalanya keluar merah-merah. Nah, ini mbaknya ini jauh-jauh dari Tarakan. Ini penasaran dengan keadaan dan keindahan air terjun Sedudo, saudaraku. Ini datang dari jauh loh mbaknya ini. Tadi sempat berkenalan. Beliau ini bersama mertua juga suaminya rombongan ke sini. Nah, ini kalau nggak salah suami mbaknya. Nah, ini situasi terkini di air terjun Sedudo di bulan Suro. Tapi ini bukan puncaknya, saudaraku ya. Puncaknya itu kalau nggak salah tanggal umum itu tanggal 22. Dan nggak salah lagi bertepatan tanggal 1 Suro. Oh, ini. Ternyata air terjun Sedudo ini kemistisannya juga kesakralannya itu sampai terkenal di mancanegara ya, saudaraku ya, sampai terkenal di antar pulau. Jadi sejarahnya terjadinya air terjun Sedudo ini itu banyak versi, saudaraku ya. Cuman yang saya ketahui itu versi yang katanya itu ada salah satu begawan. Nah, begawan ini hidup satu keluarga dan 3 anggota orang. Jadi konon menurut cerita atau majalah yang saya baca, dulu hidup seorang begawan bersama istrinya dan juga adiknya. Nah, satu keluarga ini berhati baik, saudaraku, mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Istilahnya itu satu keluarga ini suka menolong, juga berhati baik, dan konon juga beliau ini merupakan seorang apa ya, tokoh masyarakat di daerah sini.
bisa dibilang orang pertama yang babat alas ini, kemungkinan kayak gitu ya. Nah, berjalannya waktu, sang adik ini kalau nggak salah namanya Barata. Barata ini adik dari sang istri Begawan. Begawan ini mempunyai istri namanya Mbok Sri ya. Jadi Mbok Sri punya adik namanya Barata. Nah, Barata ini suatu ketika sudah berubah pemikirannya, pendiriannya. Katakanlah sang Barata ini berubah menjadi nakal, yang semula itu berhati baik, lambat laun dia ini sudah lupa apa yang dianjurkan oleh kakak-kakaknya, yaitu yang Begawan juga Mbok Sri. Demikian kira-kira ya. Nah, yang semula itu pemuda baik, gini adik Begawan ini itu berubah menjadi liar, saudaraku. Mungkin kalau di zaman sekarang ya mungkin suka mabuk-mabukan. Nah, tidak terasa ini hidung saya ini mencium bau sedap dari gorengan tahu dan pisang goreng sampai lupa. Kita berada di utara sungai air terjun lor ini. Mungkin berjarak 200 meter dari titik air terjun. Dan di kanan kiri kita ini banyak pedagang sekali. Nah, di kiri kita ini biasanya tempat anak-anak dan orang-orang mandi. Karena yang di bawah air terjun pas itu, kita nggak boleh mandi di sana. Karena pernah kejadian wisatawan lokal itu kejatuhan tanah dari atas air terjun dan sampai meninggal, saudaraku ya. Jadi sudah dipagari sekarang, kita mandi di sekitaran sini itu nggak apa-apa. Nah, jauh di sana itu juga masih banyak pedagang kalau di hari libur. Oke, kita masih berada di kawasan air terjun Sedudo, cuman kita ini menuju ke jalan raya, menuju ke tempat parkir ya. Kita mau menuju ke tempat parkir dan pulang. Jadi kita lanjut cerita. Jadi sang Barata ini dinasihati sama sang Begawan, kenapa kok dia berubah. Terjadi pertengkaran kecil, ternyata nggak ada jalan keluar. Jadi sang Barata ini disuruh pergi dari rumah sini, atau sang Barata yang pergi. Akhirnya Barata yang mengalah pergi dari rumah sang Begawan. Nah, kemudian sang istri Begawan ini mencari Barata kok nggak ada di rumah. Akhirnya bertanya kepada sang Begawan dan dikasih tahu bahwa Barata itu pergi dari rumah, saudaraku. Nah, akhirnya juga terjadi percekcokan kecil di antara Begawan dan istrinya. Nah, ini anak-anak ini atau para remaja ini membawa pulang air terjun Sedudo untuk dikonsumsi, saudaraku ya. Oke, sampai di mana tadi? Nah, akhirnya terjadi pertengkaran kecil dan sang Mbok Sri disuruh memilih Begawan atau memilih mencari adiknya sang Barata. Akhirnya Mbok Sri ini memilih mencari Barata, saudaraku. Nah, otomatis sang Begawan ini menjadi duda alias tidak mempunyai istri. Kemudian sang Begawan ini setelah ditinggal istrinya itu bertapa di bawah air terjun, saudaraku. Dan konon sang Begawan ini selama bertapa puluhan tahun itu wajahnya juga fisiknya tidak berubah selama bertapa di bawah air terjun sana. Itu malah wajahnya itu berubah menjadi ganteng, juga auranya tampak memancar dengan jelas dan keemasan. Intinya dia itu tidak bisa berubah tua, malah menjadi muda. Nah, dari sini asal usul cerita air
terjun sedudo saudaraku ya. Jadi cerita ini banyak versi, juga saya mohon maaf jika salah cerita, juga narasi cerita saya, karena saya hanya pernah membaca di media, juga waktu dulu itu pernah membaca di majalah. Jadi pengetahuan saya mengenai asal usul air terjun Sedudo ini terbatas. Demikian saudaraku ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap salam terbaik. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.